Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Romansah dari kelas 12 MIPA 4. Dalam kesempatan kali ini, Isa akan melakukan analisis terhadap bahan-bahan kimia pada benda-benda yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan ini, pasti dalam suatu benda itu disusun oleh suatu zat. Nah, zat-zat tersebut yang pasti bisa merupakan unsur atau juga senyawa. Nah, di sini saya bakal bahas 5 saja benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada paracetamol. Nah, paracetamol ini jelas merupakan salah satu benda yang diciptakan dengan reaksi kimia. Nah, paracetamol ini dibuat dengan cara mensintesiskan fenol dan para nitrochlorobenzen yang kemudian akan menghasilkan para aminofenol. Nah, ini biasanya itu bentuknya itu serbuk, tapi di sini akan dipadatkan jadi bentuk tablet. Nah, ini warna putih umumnya, kemudian pahit, umumnya rasanya pahit juga. Nah, ini si paracetamol ini pasti rata-rata punya di dalam kotak P3K-nya, karena ini tuh memiliki fungsi untuk menurunkan demam dan rasa nyeri. Nah, itulah mengapa ini sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. Oke. Yang kedua di sini ada alkohol. Nah, alkohol itu kan ada banyak ya jenisnya. Ada metanol, ada etanol, pokoknya semuanya. Nah, tapi dalam ini di sini saya pakai alkohol jenisnya etanol. Kenapa? Karena di sini alkoholnya itu untuk luka. Nah, si etanol ini biasanya terbuat dari biomasa atau sampah selulosa. Maksudnya biomasa itu dia adalah tanaman, berasal dari tanaman organik. Nah, jadi si alkohol ini biasanya itu dibuat dari tebu, jagung, singkong yang difermentasi dengan menggunakan ragi. Nah, sifat-sifat ini tidak berwarna, mudah menguap, punya aroma khas. Nah, dan ini juga termasuk mudah terbakar. Tapi jika dia terbakar, dia tidak akan memiliki asap. Dan kalau dia terbakar, apinya juga tidak warna merah, tapi warnanya biru. Nah, si alkohol ini yang pasti kita semua tahu itu digunakan sebagai antiseptik yang bisa digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri. Nah, makanya ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kotak P3K juga menemani si paracetamol ini. Kemudian yang ketiga, di sini ada betadin. Nah, betadin ini pasti juga sering ada jika kita luka jatuh, luka terbentur, pokoknya luka luar yang apalagi berdarah gitu kan, ada hubungannya berdarah-darah. Nah, betadin ini punya nama yang sebenarnya, nama aslinya itu namanya povidone iodine. Nah, si betadin ini umumnya juga berwarna coklat kemerah-merahan, umumnya cair, tapi ada juga beberapa di zaman modern ini yang sudah dipadatkan. Tidak berbau dan bersifat asam dengan pH 2. Nah, ini sama seperti alkohol, dia itu mempunyai fungsi untuk antiseptik. Nah, jadi kalau kita luka pakai ini, nah itu akan mencegah adanya infeksi dan perburuk luka yang ada. Oke, beralih dari bidang kesehatan kita ke makanan, minuman. Nah, di sini Isa punya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini yang pasti kita tahu adalah minuman bersoda atau minuman berkarbonasi. Nah, si soda ini punya rumus H2CO3. Nah, ini terbentuk dengan reaksi H2O dengan CO2. Nah, ini itu punya pH 3 dan maka ini bisa digolongkan asam. Nah, apa sih fungsi soda? Nah, fungsi soda itu untuk menghilangkan sembelit. Jadi kalau misalnya ada yang sakit sembelit, minum soda aja. Nah, oke, yang terakhir di sini bisa punya gula. Nah, siapa sih yang kenal gula? Gula itu adalah salah satu bumbu penyedap ya, di samping garam, cuka, dan merica. Nah, gula ini yang merupakan salah satu zat-zat yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena gula ini mengandung satu zat yang bernama glukosa dengan rumus C6H12O6. Itu yang sering kita dengar. Nah, glukosa ini
pada umumnya berasal dari tebu yang ya, atau ya kalau ini yang warna putih ya, biasanya kalau dipanaskan nanti akan jadi warna coklat. Nah, ini tuh punya pH netral dan yang pas, dan ini tuh juga merupakan reaksi dari glukosa dan fruktosa, makanya ini sebenarnya masuk rasa, tapi kalau kita makan itu diurai menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, dan fungsinya ini yang pasti kita semua tahu, ini akan tadi dia akan diurai menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, si glukosa ini akan dirubah jadi glikogen yang akan disimpan dalam tubuh sebagai cadangan makanan. Makanya ini bisa digunakan sebagai sumber energi kita. Nah, oke. Mungkin segitu saja ya bahan yang dari yang Isa presentasikan. Mohon maaf bila Isa sering mengalihkan pandangan karena Isa sendiri belum hafal. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Isa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.